Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kata kejawen di masyarakat kita terutama di daerah Jawa. Kejawen adalah salah satu bentuk kepercayaan asli yang tumbuh dan berkembang di tanah Jawa. Kepercayaan ini mencerminkan perpaduan berbagai pengaruh budaya, agama, dan tradisi yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan, sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam, masyarakat Jawa sudah memiliki sistem kepercayaan yang erat kaitannya dengan alam, leluhur, dan kekuatan yang ada di sekitar mereka. Kata kejawen sendiri berasal dari bahasa Jawa dan mengandung makna mendalam tentang agama yang berhubungan erat dengan budaya, tradisi, dan cara hidup masyarakat Jawa. Kejawen telah ada sejak masa-masa awal peradaban di Nusantara, di mana masyarakat Jawa sangat terikat dengan alam dan percaya bahwa kekuatan alam memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan mereka. Mereka sangat menghormati alam dan entitas-entitas spiritual yang diyakini menjaga keseimbangan hidup. Dari sini, lahirlah berbagai ritual dan upacara tradisional yang berakar pada kepercayaan akan harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Pada abad ke-5 hingga ke-7 Masehi, Pulau Jawa mulai terpengaruh oleh ajaran agama Hindu dan Buddha dari India. Kedua agama ini memberikan warna baru pada sistem kepercayaan lokal yang telah ada. Kejawen pun menyerap banyak ajaran dan filosofi dari agama-agama tersebut, seperti konsep karma, reinkarnasi, dan penghormatan terhadap dewa-dewi. Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Mataram kuno dan Majapahit, agama Hindu dan Buddha sangat dominan, namun kepercayaan asli masyarakat Jawa tetap hidup dan berbaur dengan ajaran-ajaran baru tersebut. Pada masa itu, kejawen dikenal sebagai kapitayan, atau keyakinan terhadap Tuhan yang abstrak. Kejawen berkembang menjadi sebuah sistem spiritual yang sangat unik, memadukan unsur-unsur lokal dengan pengaruh ajaran dari India. Ajaran kejawen menekankan pentingnya harmoni, keseimbangan, dan hubungan yang erat antara manusia, alam, leluhur, dan Tuhan. Salah satu prinsip utama dalam kejawen adalah Manunggaling Kaula Gusti, yang menyatakan bahwa manusia dan Tuhan pada dasarnya dapat bersatu dalam kesatuan yang penuh makna. Prinsip-prinsip dalam kejawen seringkali menjadi dasar bagi pemahaman mistis masyarakat Jawa. Salah satu nilai yang sangat dihargai adalah keseimbangan hidup, yang mencakup keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, serta hubungan yang harmonis dengan sesama makhluk hidup. Kejawen juga sangat menghormati leluhur, yang dianggap sebagai penjaga dan pelindung keturunan. Berbagai upacara dan ritual tradisional sering dilakukan untuk menghormati mereka dan menjaga kedekatan dengan warisan spiritual ini. Ketika Islam mulai masuk ke Jawa, agama ini membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Namun, meskipun masyarakat Jawa mulai menerima Islam, mereka tidak sepenuhnya meninggalkan kepercayaan lama mereka. Banyak orang Jawa yang meskipun mengaku sebagai Muslim, tetap melaksanakan praktik-praktik kejawen, yang kemudian dikenal dengan fenomena Islam kejawen. Fenomena ini adalah bentuk Islam yang bercampur dengan unsur-unsur tradisional Jawa, seperti selamatan, labuhan, persembahan kepada laut, dan nyadran, ziarah kubur. Sunan Kalijaga, salah satu anggota Wali Songo, memainkan peran yang sangat penting dalam mengharmonikan kejawen dengan ajaran Islam. Beliau memahami dengan bijaksana bahwa masyarakat Jawa memiliki ikatan yang kuat dengan budaya dan tradisi leluhur mereka. Oleh karena itu, beliau menggabungkan ajaran Islam dengan unsur-unsur budaya Jawa yang sudah ada, seperti wayang dan gamelan, serta simbol-simbol lokal lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana dua keyakinan dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati, tanpa harus saling meniadakan. Warisan dari Sunan Kalijaga ini masih sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat Jawa dalam mengamalkan Islam dan kejawen. Setelah masuknya Islam, kejawen mengalami transformasi yang signifikan. Namun nilai-nilai asli yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan, membentuk sebuah harmoni yang unik antara budaya Jawa dan ajaran Islam. Kepercayaan kejawen tetap bertahan di kalangan masyarakat pedesaan yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan dan pengaruh agama besar. Banyak penganut kejawen yang menerima Islam secara formal, namun tetap menjaga dan mempertahankan praktik spiritual serta tradisi leluhur mereka. Kejawen tidak memiliki kitab suci seperti Al-Quran dalam Islam atau Weda dalam Hindu. Ajarannya diwariskan secara lisan dan lebih terwujud dalam praktik sehari-hari, seperti ritual adat, kesenian, dan cara hidup yang selalu menghargai harmoni dengan alam. Beberapa naskah kuno Jawa,
seperti Serat Wedatama dan Serat Centini, sering dianggap sebagai karya sastra yang mencerminkan filosofi kejawen. Namun, naskah-naskah ini tidak dianggap sebagai teks agama yang baku. Pada masa penjajahan Belanda, praktik kejawen sering dianggap sebagai bentuk perlawanan budaya terhadap dominasi asing. Belanda melihat kejawen sebagai sistem kepercayaan yang kuat dan berpotensi menggerakkan perlawanan rakyat Jawa. Oleh karena itu, Belanda berusaha mengurangi pengaruh kejawen dengan mempromosikan agama Kristen yang lebih mudah dikendalikan melalui lembaga-lembaga formal. Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan, kejawen tetap hidup dan berkembang, terutama di kalangan masyarakat yang masih mempertahankan identitas budaya Jawa mereka. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kejawen tetap eksis meski secara hukum tidak diakui sebagai agama resmi oleh pemerintah. Banyak orang Jawa yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim atau Kristen, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap memegang teguh nilai-nilai dan tradisi kejawen yang sudah lama ada, menjaga kelestarian budaya dan spiritualitas leluhur mereka. Dalam Islam, ibadah diatur dengan sangat jelas dan terstruktur, mulai dari salat, puasa, zakat, hingga haji. Semua aspek kehidupan umat Islam, termasuk cara berpakaian, makan, dan berinteraksi dengan sesama, diatur dalam Al-Quran dan hadis. Aturan-aturan ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana umat Islam seharusnya menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara itu, dalam kejawen, cara beribadah lebih bersifat pribadi dan tidak terikat pada aturan yang baku. Ibadah dalam kejawen cenderung berfokus pada pencapaian kedamaian batin dan hubungan yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Penganut kejawen sering melakukan praktik seperti meditasi atau perenungan, serta ritual-ritual tradisional yang bisa berupa sesaji atau tirakatan yang tidak terbatas pada waktu atau tempat tertentu. Ini adalah cara mereka untuk mencari kedamaian dan harmoni dengan alam serta kekuatan yang lebih besar. Dalam hal kehidupan setelah mati, Islam memiliki pandangan yang tegas dan jelas. Umat Islam percaya bahwa kehidupan dunia ini bersifat sementara dan setelah kematian, seseorang akan ditempatkan di surga atau neraka berdasarkan amal perbuatannya selama hidup. Sebaliknya, dalam kejawen, pandangan terhadap kehidupan dan kematian lebih filosofis. Banyak penganut kejawen yang percaya pada reinkarnasi atau kehidupan setelah mati, di mana roh seseorang dapat kembali ke dunia dalam bentuk yang berbeda atau bahkan berada di alam yang berbeda. Salah satu konsep yang sangat penting dalam kejawen adalah Manunggaling Kaula Gusti, yang mengajarkan bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu. Ini memberikan pandangan bahwa tujuan hidup bagi penganut kejawen adalah mencapai kedamaian batin dan kesatuan dengan alam semesta serta Sang Pencipta. Dengan demikian, penganut kejawen berfokus pada keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup, termasuk untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan dalam Islam, kehidupan setelah mati juga diatur dengan jelas melalui syariat yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Islam memiliki pedoman yang sangat tegas mengenai bagaimana seharusnya umat Islam hidup dan berinteraksi dengan sesama. Meskipun Islam tidak menolak budaya lokal, ada batasan-batasan tertentu, terutama jika budaya tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam. Kedua kepercayaan ini, meskipun memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan, kematian, dan ibadah, tetap mencerminkan nilai-nilai spiritual yang mendalam dan mempengaruhi cara hidup para penganutnya. Sebaliknya, kejawen sangat menghargai tradisi dan adat istiadat lokal sebagai bagian penting dari ajarannya. Upacara adat seperti slametan, ruatan, dan sedekah bumi adalah contoh ritual kejawen yang sangat erat kaitannya dengan budaya Jawa. Dalam pandangan kejawen, menjaga tradisi adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur dan cara untuk menjaga keseimbangan hidup. Oleh karena itu, budaya Jawa dan kejawen sangat sulit dipisahkan, karena kejawen adalah bagian dari identitas budaya itu sendiri. Dalam sudut pandang Islam, leluhur dihormati, tetapi tidak dianggap sebagai entitas yang dapat memberikan bantuan secara langsung. Islam mengajarkan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala umat manusia berdoa dan memohon pertolongan. Roh leluhur dalam Islam dianggap telah kembali kepada Allah, dan doa untuk mereka lebih bersifat sebagai penghormatan, bukan permohonan bantuan langsung. Namun, dalam kejawen, leluhur memiliki peran yang lebih aktif dan diakini masih memiliki hubungan yang erat dengan keturunannya. Banyak penganut kejawen yang melakukan upacara penghormatan terhadap leluhur, seperti memberikan sesaji atau melakukan ritual tertentu,
dengan tujuan menjaga hubungan spiritual dengan mereka. Leluhur diyakini sebagai pelindung yang dapat memberikan petunjuk atau peringatan melalui tanda-tanda alam atau mimpi. Pandangan tentang ibadah juga berbeda antara kejawen dan Islam. Sebagian besar masyarakat Jawa, terutama yang dipengaruhi oleh ajaran kejawen, memiliki pandangan yang lebih luas tentang spiritualitas. Bagi mereka, salat bukanlah satu-satunya cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Mereka memandang spiritualitas sebagai suatu pengalaman yang lebih luas, yang dapat dijalani melalui berbagai cara, seperti meditasi, kontemplasi, atau melakukan perbuatan baik. Dalam kejawen, seseorang bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui berbagai praktik yang berfokus pada keseimbangan batin dan harmoni dengan alam semesta. Perbedaan pandangan ini mencerminkan bagaimana kejawen dan Islam, meskipun memiliki ajaran yang berbeda, tetap menunjukkan keinginan yang mendalam untuk mencapai kedamaian batin dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Beberapa penganut kejawen mungkin merasa bahwa salat yang dilakukan secara rutin dan terstruktur tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kebebasan spiritual yang mereka anut. Mereka meyakini bahwa hubungan dengan Tuhan dapat dijalin dengan cara yang lebih personal dan tidak harus melalui ritual yang ditetapkan oleh agama formal. Misalnya, meditasi yang mendalam dan doa-doa kepada leluhur dianggap sebagai bentuk komunikasi spiritual yang sama pentingnya dengan salat. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua penganut kejawen mengabaikan salat. Banyak juga yang menjalankan salat secara rutin, namun dengan makna yang lebih dalam, sejalan dengan pandangan mistis kejawen. Mereka mungkin menggabungkan unsur-unsur meditasi ke dalam salat atau melihat salat sebagai sarana untuk mencapai manunggaling kaula Gusti, yaitu kesatuan antara manusia dengan Tuhan. Dukun atau tokoh spiritual dalam kejawen memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dukun dianggap sebagai penjaga tradisi dan memiliki pengetahuan mendalam tentang alam gaib, kekuatan mistis, serta ilmu pengobatan tradisional. Mereka sering diminta untuk melakukan ritual atau memberikan nasihat spiritual, baik itu untuk penyembuhan, perlindungan dari roh jahat, atau sekadar untuk mendapatkan bimbingan dalam kehidupan. Tokoh spiritual dalam kejawen tidak hanya dihormati karena kemampuan mistis mereka, tetapi juga karena kebijaksanaan mereka dalam menjalani kehidupan. Banyak orang Jawa yang meminta petunjuk kepada mereka sebelum melakukan kegiatan penting, seperti pernikahan, pindah rumah, atau memulai bisnis. Sisi mistis kejawen ini memperkaya pandangan hidup masyarakat Jawa dan menunjukkan betapa dalamnya hubungan spiritual mereka dengan alam semesta, leluhur, dan kekuatan yang lebih besar. Kejawen tidak bisa dipisahkan dari mitos dan legenda yang telah berkembang di masyarakat Jawa. Beberapa cerita terkenal, seperti kisah Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, atau legenda Gunung Merapi yang dianggap sebagai tempat tinggal roh-roh penjaga, merupakan bagian dari kepercayaan mistis yang sangat melekat dalam budaya Jawa. Mitos-mitos ini seringkali dianggap sebagai simbol kekuatan alam yang harus dihormati dan dijaga agar tidak menimbulkan bencana. Masyarakat Jawa percaya bahwa alam memiliki kekuatan besar, dan menjaga hubungan yang baik dengan kekuatan alam akan membawa kehidupan yang harmonis serta terhindar dari malapetaka. Sebagai umat Islam, memahami kejawen dari sudut pandang agama memberikan wawasan yang unik terhadap dinamika spiritual masyarakat Jawa. Islam mengajarkan tauhid, yaitu keyakinan pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai prinsip utama. Oleh karena itu, Islam mengarahkan umatnya untuk tidak terjebak dalam praktik-praktik yang dianggap menduakan Tuhan, seperti pemujaan terhadap roh leluhur atau kekuatan alam. Namun, meskipun kejawen sering dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid, Islam juga menganjurkan sikap bijaksana dalam menyikapi tradisi-tradisi lokal. Alih-alih menghakimi, umat Islam diajarkan untuk mendekati tradisi budaya lokal dengan hikmah, berusaha menyatukan ajaran tauhid dengan nilai-nilai baik yang terkandung dalam budaya tersebut. Nilai-nilai seperti keharmonisan dengan alam, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap leluhur dapat dianggap sebagai aspek positif yang sejalan dengan ajaran Islam, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar tauhid. Dengan pemahaman yang bijak, tradisi lokal dan ajaran Islam bisa berjalan berdampingan, menjaga keharmonisan antara spiritualitas lokal dan keyakinan agama yang lebih universal. Islam juga mengajarkan pentingnya dakwah dengan pendekatan yang lembut dan penuh hikmah. Para ahli dakwah dalam Islam diharapkan bisa menjadi cahaya yang membimbing umat, menunjukkan jalan yang sesuai dengan tuntutan tauhid, tanpa harus memutus hubungan dengan budaya dan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat. Dengan cara ini, Islam mengajak umat untuk hidup damai,
selaras dengan nilai-nilai yang membawa kebaikan bagi semua, sambil tetap menjaga penghormatan terhadap tradisi yang ada. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah berasal dari saya sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.